Syah Bandar bilang, saya dapat info secara intelijen, Syah Bandar ya, saya dapat info secara intelijen, kapal ini dalamnya katakanlah teroris gitu. Itu nggak bisa digerakin kapalnya, nggak akan ada olah gerak, nggak akan ada surat peristiwa. Ini saya namakan adalah kehilangan momentum melakukan efisiensi. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Logistik TV Channel. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Bobby. Kita sapa dulu supaya mukanya nggak terlalu lecek gitu Pak ya. Karena terus terang nih beberapa hari ini kita terus streaming di malam hari gitu kan, karena menghindari traffic internet yang besar juga tidak mengganggu pekerjaan utama gitu. Ya. Ya, Pak Rudi, hari ini kita mau coba bahas terkait stakeholders ya. Di episode pertama terkait pelabuhan, Pak Rudi menjelaskan bahwa ada 3 kategori di stakeholders terkait di logistik, khususnya maritim ya. Ada yang pertama adalah port regulator, yang kedua port operator, yang ketiga adalah port community gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait port regulator ya Pak Rudi ya. Iya. Port regulator dan instansi terkait yang ada di pelabuhan gitu. Iya. Nah, mungkin tidak memperpanjang waktu lagi, mungkin saya langsung tanya Pak Rudi ya. Ya. Satu Pak Rudi, ini kan kita sering dengar juga di pelabuhan itu ada otoritas pelabuhan dan Syah Bandar. Nah, sebenarnya otoritas pelabuhan itu apa, tugasnya apa, perannya apa sih? Oke. Dan begitu juga dengan Syah Bandar. Itu Pak Rudi. Iya. Bisa dijelaskan nggak? Bisa. Oke, terima kasih Bob. Jadi kemarin kita sudah bahas para pihak yang ada di pelabuhan itu ada 3P gitu ya. P yang pertama adalah port regulator, P yang kedua adalah port operator, P yang ketiga adalah port community. Nah, sekarang yang port regulator gitu ya Bob. Di port regulator itu ada otoritas pelabuhan, ada Syah Bandar, ya kan, ada bea cukai, ada karantina, ada imigrasi dan kantor kesehatan pelabuhan, ya kan. Nah, boleh saya share ya Bob ya tentang permasalahan. Oke. Di share. Kita akan lihat di Undang-Undang 17. Saya akan naikkan slide ini ke atas. Jadi pada tahun 2008 ya, itu sudah dijelaskan tentang undang-undang tentang pelayaran gitu Bob. Ya kan? Ya. Itu tahun 2008. Di mana di dalamnya merinci ada siapa saja sih di pelabuhan ya. Nah, kali ini kan kita mau fokus di regulator dulu ya. Jadi di regulator yang pertama ada otoritas pelabuhan. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini otoritas pelabuhan ya, di sini disebutkan otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersil. Ini Bob. Ya kan. Nah, dari 1961 pelabuhan itu ada yang diusahakan secara komersil dan tugasnya otoritas pelabuhan adalah melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan gitu Bob. Sehingga di dalam undang-undang ini sudah dijelaskan secara tegas ya. Yang kedua adalah
Syah Bandar. Kita lihat di sini Syah Bandar misal. Sebelum ke Syah Bandar boleh tanya sebentar. Tadi kan disebutkan bahwa melakukan pengawasan, pengendalian gitu kan. Itu apa sih yang diawasi dan dikendalikan dari otoritas pelabuhan? Jadi kalau pada prakteknya itu yang diawasi itu adalah gerakan kapal dan gerakan barang gitu kan, dan termasuk kegiatan bongkar dan muat dan kegiatan pengeluaran dan penerimaan barang di pelabuhan. Itu dia harus mengatur kelancarannya. Kurang lebih secara metafora dia adalah polisinya lah yang mengatur lalu lintas kapal dan barang di pelabuhan. Nah, untuk itu dia mengatur, mengawasi ya, dan melakukan koordinasi ya terhadap yang terkait gitu. Jadi kalau misalkan banyak kapal yang ngantri, itu diatur sama otoritas pelabuhan gitu ya, atau gimana? Gimana? Ulang lagi. Ya, kalau misalkan contoh ada banyak kapal yang belum tambat misalkan, ngantri itu di di luar batas perairan gitu kan? Apa tuh namanya apa? Saya lupa. Kan ada tuh batas di laut tuh. Iya. Ya, itu ya. Misalkan di situ banyak kapal yang belum tambat gitu kan, artinya ngantri. Itu termasuk tugas otoritas pelabuhan atau gimana? Jadi kan gini, kenapa kapal itu masih berada di area Labu gitu kan, Bob? Atau kenapa kapal itu akan dikembalikan lagi ke negara asalnya gitu kan? Nah, otoritas pelabuhan itu melakukan pengawasan, tapi bukan kewenangan dia loh. Harus diingat di situ. Dia melakukan pengawasan dan pengaturan gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa di pelabuhan, yang ditanya otoritas pelabuhan ya, berdasarkan undang-undang tadi. Ini kenapa nih ada banyak kapal di area Labu? Nah, dia mendapatkan informasi dari instansi atau petugas lainnya yang memiliki kewenangan itu. Mau kasih contoh nggak? Boleh. Oke. Misalnya gini ya, ternyata oleh kantor kesehatan pelabuhan didapati bahwa asal dari kapal ini dulu ya, waktu zaman virus-virus Ebola dan sebagainya, itu dari negara Afrika misalnya, gitu kan? Tapi kan itu kan kantor kesehatan pelabuhan gitu, Bob, ya kan? Nah, yang memiliki kewenangan hal itu gitu loh. Nah, udah. Nah, itu kantor kesehatan pelabuhan juga nggak langsung mengatakan bahwa ke otoritas pelabuhan, enggak. Karena di masalah prosedural lainnya, Bob, kapal itu mau bergerak atau diam gitu kan, itu ada olah geraknya. Nah, itu kewenangannya juga bukan kantor karantina, kantor kesehatan pelabuhan, tapi kewenangan ada di Syah Bandar gitu loh. Jadi Syah Bandar ketika dia bilang, oh saya mau terbitkan olah geraknya, ntar dulu, saya nunggu dulu dari kantor kesehatan pelabuhan gitu, Bob. Itu contohnya, ya kan? Atau Syah Bandar bilang, saya dapat info secara intelijen, Syah Bandar ya, saya dapat info secara intelijen, kapal ini dalamnya katakanlah teroris gitu, Bob. Itu nggak bisa digerakin kapalnya, nggak akan ada olah gerak, nggak akan ada surat persetujuan belayar sampai koordinasi itu berjalan lalu ini. Nah, tetapi semuanya ini otoritas pelabuhan tahu dan mengawasi gitu loh, dia tahu gitu loh. Sehingga kalau ditanya berdasarkan undang tadi, ini kenapa? Dia dapat informasi semuanya gitu, Bob. Otoritas pelabuhan. Ya. Oke. Kurang lebih. Tadi gitu. ada sebut surat persetujuan berlayar SPB ya, surat berlayar ya. Ini artinya izin yang dikeluarkan otoritas pelabuhan gitu ya? Surat persetujuan berlayar dulu namanya surat izin berlayar. Tapi karena legal standingnya itu ketika diizinin lalu kapalnya mengalami kecelakaan, lalu dirubah menjadi surat persetujuan berlayar, gitu kan? Itu yang keluarkan bukan otoritas pelabuhan, itu Syah Bandar. Itu Syah Bandar.
gitu. Oke, apa lanjut dulu deh karena Iya. tadi apa? Jadi yang kedua itu adalah yang berhubungan dengan Syah Bandar gitu, Bob. Tadi kita udah agak lompat ya. Yang kedua dengan Syah Bandar. Nah, kita lihat di sini ya. Syah Bandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dalam hal ini dan memiliki kewenangan tertinggi. Nih, Bob. Kalau bahasa Inggrisnya Syah Bandar itu Harbor Master. Kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Keselamatan ya, dan keamanan. Keamanannya dalam arti yang luas ya, termasuk di dalam kapal itu apa gitu. Nah, jadi kenapa Syah Bandar disebut kewenangan tertinggi? Karena kapal itu dikatakan berbendera negara asalnya. Itu mempunyai legal standing bahwa ketika kita mau melayani kapal itu sama aja kita berhubungan dengan negara di mana kapal itu berasal gitu, Bob. Gitu. Nah, oleh karena itu Syah Bandar ketika dia mengatakan kapal ini boleh masuk perairan Indonesia, itu dia udah lakukan koordinasi pengawasan kepada yang beberapa instansi yang terkait, ya, gitu. Nah, itu tentang hal yang lain. Kita bisa lihat lagi di ayat lainnya. Nah, persyaratan kelaikan dan kelautan, mendapat izin, ya kan? Terus sebelum ada lagi di sini bentar. Nah, ini tadi dikatakan Bobby bahwa surat persetujuan berlayar. Jadi sebelum kapal berlayar, nakoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaik lautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syah Bandar. Ini tentang berlayar. Kalau tadi tentang datang, ya dia dapat persetujuan masuk. Kalau ini tentang berlayar. Nah, sebelum itu diterbitkan ada memorandum keselamatan kapal, Bob, yang dilakukan secara fisik ya di lapangan. Kapalnya punya skoci, punya alat-alat perlengkapan keselamatan, checklistnya tuh udah diisi gitu, Bob, ya, checklistnya, baru terbit surat persetujuan berlayar. Nah, jadi Syah Bandar itu kalau yang masuk dan yang keluar itu yang pertama kali tentang kapal itu. Kalau dia masuk, ini kapal boleh masuk nggak ya? Ini kapal illegal fishing nggak ya? Ini kapal apa? Nah, dia melakukan koordinasi. Itu masuknya. Mau keluar, ini kapal dari segi kelaikan dan keselamatan memenuhi syarat nggak? Nah, dia punya kertas kerjanya memorandum keselamatan kapal yang dia harus penuhi semuanya itu, Bu. Sehingga waktu kapal itu berlayar benar-benar diyakinkan sudah memenuhi syarat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu dalam port regulator kalau kita mau bahas tentang otoritas pelabuhan dan Syah Bandar. Oke. Tadi terkait kalau bisa dibilang tadi keselamatan ya, sama tadi untuk otoritas pelabuhannya adalah berfungsi sebagai ya salah satu pengendali lah ya di pelabuhan gitu. Artinya yang bertanggung jawab gitu, walaupun memang di situ banyak mungkin instansi lainnya gitu ya, tapi yang bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di pelabuhan itu adalah otoritas pelabuhan gitu, kurang lebih ya, Pak Rudi. Bukan bertanggung jawab, dia mendapatkan sumber informasi itu. Jadi orang yang pertama kali ditanya ada apa di pelabuhan, itu dia mendapatkan sumber informasi. Adapun tentang tanggung jawab dan kewenangan masing-masing proses yang mana kita udah pernah bahas di sesi episode yang lain yang pertama, ya kan? Maka itu beda-beda, Bob, ya kan? Tadi kan tugas tupoksi Syah Bandar kelaikan dan keselamatan dan ada suratnya. Tugas tugas sanitasi kapal, krunya dan segala macam itu tugasnya adalah kantor kesehatan pelabuhan, gitu loh. Ya.
Oke. Tapi semua Oke, ada apa lagi? Otoritas pelabuhan harus tahu gitu. Iya. Artinya sebagai konduktornya lah ya, kurang Iya lebih. gitu. Artinya informasi itu harus di otoritas pelabuhan. Iya. Pertanyaan berikutnya apa? Kalau tadi ada otoritas pelabuhan, berikutnya sekarang peran bea cukai apa sih di pelabuhan? Oke. Gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke port regulator, tetapi yang berhubungan dengan kepabeanan ya, Bob ya. Nah, iya. Ada baiknya kita langsung lihat ya. Jadi bukan pandangan saya, tapi memang undang-undang ini nomor 10 tahun 1945 tentang kepabeanan itu adalah disebutkan pada pasal 1 ayat 1, definisi dari kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang gitu, Bob. Ya. Lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk gitu. Jadi bea cukai memang instansi yang terkait terhadap pengawasan barang gitu, Bob. Tentang kapal itu bea cukai bukan bertanggung jawab ya atau memiliki kewenangan, tapi tentang kapal itu bea cukai harus juga waspada. Ini kapalnya sebenarnya udah datang nggak berdasarkan estimate time arrivalnya gitu. Nah, bea cukai di dalam tupoksi dia menyediakan informasi itu namanya RKSP, Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut gitu, Bob. Supaya dia waspada. Oh, ini kapalnya estimate time arrivalnya, estimasi kedatangannya seperti ini. Nah, tapi bukan berarti bea cukai memiliki kewenangan terhadap kapal itu. Yang memiliki kewenangan terhadap kapal tadi kita udah ceritakan pihak-pihak yang terkait kan gitu, Bob. Gitu. Jadi bea cukai memang hanya untuk barang dan internasional kalau ada ekspor impor. Kalau domestik kita tidak ada kewenangan bea cukai. Kalau saya pernah diskusi dengan beberapa port expertise yang ada di Eropa ya, salah satu negara di Eropa. Di sana bea cukai menerima itu semua, Bob. Bea cukai menerima dokumen yang dari kapal itu. Artinya dia tidak kayak kita di sini kan, kalau misal dari Jakarta Tanjung Priok ke Pontianak kan bea cukai nggak ada kewenangan ya. Kenapa demikian? Karena pelabuhan di sana kan memang dirancang untuk ekspor impor 1-2 pelabuhan kan gitu, Bob. Kalau di kita kan ada banyak pulau, hampir setiap pulau ada pelabuhan gitu loh. Hampir setiap pulau ada pelabuhan. Nah, lain kali kita akan bahas gitu ya, bahwa dari 1961 pelabuhan hanya 287 lokasi, Bob, di mana ada instansi-instansi yang tadi yang kita sebutkan gitu. 287 lokasi loh, Bob. Dari 1961. Artinya itu coveragenya itu tidak sampai 20% ketika kapal itu dapat kunjungan gitu. Nah, sehingga kemarin kan saya sempat singgung, kita akan bahas tentang checkpoint gitu ya. Jadi pelabuhan itu ada yang juga terbuka bagi perdagangan luar negeri gitu, Bob. Ya kan? Perdagangan itu sekitar hampir 300-an berdasarkan surat keputusan bersama lintas sektoral, perhubungan, Menteri Keuangan dan sektoral lain yang terkait seperti perdagangan. Nah, itu sekitar 300-an yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. Tapi yang dikelola oleh BUMN operator pelabuhan itu sekitar 114 sampai 116. Berarti kan masih ada sisa. Ya. Nah, kalau dia terbuka bagi perdagangan luar negeri, berarti kan ada otoritas pelabuhannya di situ, ada syah bandarnya di situ, ya kan? Ada kantor kesehatan pelabuhannya, ada imigrasinya gitu kan, ada bea cukai karena dia terbuka bagi. Nah, bagaimana caranya dokumen itu bisa selesai, Bob? Ya kan? Ada 300 sementara yang kantornya itu sedikit gitu kan, dan terutama kantor-kantor itu ada di
pelabuhan yang dikelola oleh BUMN operator. Si petugas yang menjadi agen kapal itu datang ke kantor terdekat dari wilayah pelabuhan itu, Bob. Mereka istilahnya namanya checkpoint. Contoh nih, Bob, kapalnya turun di Marunda Center, ya kan? Marunda Center kan ID-nya ID kan, kalau di UN low cost itu kan apa, nama-nama kode itu ya ID Jakarta gitu loh. Priuk ID Jakarta, tapi dia turunnya kapalnya masuk ke Marunda Center terminal. Kapalnya dari mana? Dari luar negeri gitu. Lalu idealnya ada petugas bea cukainya di situ, ada petugas imigrasinya, ada petugas KKP-nya, kan gitu idealnya. Atau walaupun itu online, ketika ada inspeksi dicurigai, disinyalir ini, ya ada petugas yang ready kan gitu, Bob, sehingga kapal itu bisa dilayani. Nah, Marunda Center mencari checkpoint terdekat, yaitu Priuk. Gitu. Nah, jadi tugasnya Bea Cukai tadi kita udah bahas tentang gerakan kapal, tapi dia juga mengenal, harus tahu, sehingga dia bikin suatu pemberitahuan yang namanya rencana kedatangan sarana kapal. Tapi di sisi lain dia harus menunggu instansi yang lain. Itu fungsi RKSP itu cuman buat bahwa dia waspada akan ada datang kapal. Nah, ada panjang nih, Bob, dibahas. Setelah dia terima RKSP itu, dia harus melihat manifestnya gitu, Bob. Dia harus lihat manifest inwardnya untuk dia periksa mana yang dibongkar di sini, mana yang transshipment, mana yang diekspor gitu ya. Nah, itu kerjanya banyak gitu, Bob. Ya, Opa, ada dua lagi nih yang kayaknya teman-teman perlu tahu gitu kan. Pertama terkait high scope kan. Yeah. Apa sih high scope itu gitu. Terus yang kedua, bagaimana sih cara Bea Cukai itu melakukan inspeksi gitu kan, yang sering kita kenal apa tuh, behandle ya, behandle. Koreksi kalau salah apa bahasa penyebutannya gitu. Behandle ya. Tapi orang karena tulisannya itu kayak Inggris, dia bilang behandle. Tapi itu dari bahasa Belanda, behandle. Gitu. Oke. High scope itu apa sih gitu kan? Terus apa kaitannya dengan tadi, kalau misalkan dari namanya aja ada bea dan cukai, artinya tanggung jawab terhadap bea dan cukai itu ya di custom atau bea cukai gitu kan. Nah, bisa dijelaskan secara singkat apa itu HS code gitu kan? HS code itu harmonized system atau apa ya? Bukan kode barang, Bob, tapi kalau di Indonesia tuh pos tarif gitu loh, ya kan? Nah, pemerintah memberi larangan terhadap ada larangan total, ada larangan terbatas, baik untuk impor maupun ekspor berdasarkan HS code tadi, gitu kan? Nah, HS code itu nanti diolah oleh sistemnya Bea Cukai. Ada yang diolah secara otomatis, namanya analyzing point itu udah disetting gitu kan. Nah, dari situ Bea Cukai bisa melakukan tindakan fisik tadi yang Bobby bilang, inspection gitu. Nah, HS code ini berhubungan atau berkaitan erat dengan barangnya gitu kan. Tapi HS code ini terhadap barang itu, siapa yang diberi izin boleh melakukan import terhadap barang ini. Nah, itu importir gitu, Bob. Importir dengan angka pengenal importnya atau angka pengenal import umum APU gitu kan. Itu boleh. Nah, analyzing point ini menilai gitu, Bob, profil daripada importirnya dan profil daripada barangnya. Oke. Ya, profil itu yang akan menentukan tadi yang Bobby bilang, harus melakukan physical inspection, gitu ya. Nah, yang tadi analyzing point itu mungkin yang disebut jalur merah. Kita kan sering dengar tuh,
Oh, Iya, ini jalur merah, ini jalur hijau gitu ya? iya. Pak, Jadi apa ya? ya, Oke. jadi pertama ada kategori. Jadi yang ke atas ini itu profilnya Hmm, importir. Yang garis Oke. garis garis begininya ini itu profilnya barang, gitu kan? Nah, Oke. profil importer itu dibagi tiga, Bob. Yang high risk, medium risk, low risk. Oke. Yang profil importer. Yang barang juga sama. Yang high risk, medium risk, low risk, gitu. Ya. Nah, bagaimana Bea Cukai melakukan penilaian terhadap profil importer? Konditenya. Mereka punya semacam apa? Penilaian gitu, Bob. Ya, Jadi ya. kalau saya baru importer baru di Indonesia, importer baru ya, itu pasti Ya. dikategorikan high risk, ya kan? Nah kalau saya profilnya high risk, barangnya low risk gitu, mungkin saya cuma barang-barang ya apa gitu, itu kan ada jalur merah, Bob. Kan tadi Bob nanya jalurnya kan Ya. penjaluran. Nah Oke. gitu ya. Jadi kalau saya importer baru pasti saya kena jalur merah karena physical inspection, gitu kan. Tapi karena Ya. saya setiap kali importer pengklasifikasian HS code-nya itu saya bener nggak pernah apa curang gitu kan atau geser-geser gitu. Misalnya saya import mobil misalnya eh, mobil 2000 cc gitu four wheel drive 2000 cc tapi eh, apa bannya itu depan belakang jalan, tapi saya mau rubah saya geser tetap 2000 cc tapi belakangnya doang two wheel drive gitu kan. Hmm. Itu sebenarnya sudah pergeseran gitu, Bob. Nah, Ya, kalau ya. bea cukai curiga, dia buka gitu kan, Anda kondisinya tidak baik, ya. Nah, selama berkali-kali importir bagus, kondisinya bagus, dia turun, Bob, profilnya dari high risk menjadi medium. Begitu seterusnya sampai jadi low risk, gitu. Oke. Tapi kalau dia low risk, Bob, tapi dia Hmm. komoditinya kategorinya bea cukai itu adalah high risk, misalnya apa ya, alat-alat kesehatan atau bahan-bahan yang berbahaya, tetap aja dia diperiksa. Nah, ada Oke. profil importir yang mendapatkan perlakuan khusus gitu, Bob. Yaitu dia disebut mitra jalur prioritas. Jadi memang keberadaannya dia di kawasan industri, profil barangnya yang dia import itu aja gitu kan. Nah dia karena dia proses produksi supaya cepat dan segala macam, maka dia mendapat prioritas utama, gitu Oke. kan. Nah tapi sebelum dia Contohnya, kenapa? contohnya apa? Kira-kira karena tadi jalur kalau disebut-sebut khusus itu kadang-kadang kan dalam tanda kutip ada sisi negatifnya. Ini kan perlu diperjelas bahwa khusus itu maksudnya apa gitu. Contoh barang yang dianggap tadi apa memiliki prioritas itu apa? Misalnya dia memang sudah lama ya, udah kondisinya udah bagus ya, uh, low risk gitu kan. Terus dia Ya. barangnya itu aja, misalnya uh, apa baju-baju branded atau tas-tas branded gitu, Bob, ya kan. Dan Oh, bea cukai tahu gitu loh, ya kan. Bea cukai tahu ini dia seperti ini gitu loh profilnya, nggak pernah lari dari itu. Ya dia termasuk karena dia uh, jadi barangnya setengah jadi, Bob ya. Misalnya dia barangnya itu merek apa setengah jadi, tapi kandungan lokalnya misalnya dia mau jahit di sisi tas itu misalnya mau pakai batik gitu ya, pakai batik dari Indonesia gitu kan, dia assembly sendiri. Nah itu karena dia itu terus sudah lama ya dia jadi jalur prioritas, Bob, karena dia apa menyerap tenaga kerja banyak di pabriknya dan sebagainya gitu. Nah cuman bukan berarti dia tidak mengalami pemeriksaan. Biasanya ada yang namanya random inspection gitu ya. Jadi sekian ratus shipment atau sekian ratus kontainer, bea cukai ambil sampel periksa gitu. Dan kalau ada temuan, ya. Bob, kalau ada temuan, profil kita naik lagi, Bob. Yang tadinya udah enak-enak naik Loh. lagi menjadi beresiko gitu. Nah, Ya.
Itu contohnya tentang profil importir. Nah, tapi kalau misalnya dia profil importir, terus dia mau buka anak usaha, yang satu konsentrasi di tas misalnya, yang satu konsentrasi di baju gitu kan. Lalu anak usahanya pakai angka pengenal import dari holding. Itu anak usahanya, walaupun namanya PT-nya berbeda, walaupun pakai nama angka pengenal importnya holding ya, itu nggak bisa dikategori sebagai jalur prioritas. Nggak bisa. Dia harus mengalami dari awal lagi dianalisa oleh bea cukai, dievaluasi sampai benar-benar dia konditinya bagus gitu. Itu, Bob. Oke. Nah tadi apa untuk behandle ya, behandle. Nah itu prosesnya atau seperti apa sih behandle? Ada jenisnya kah atau seperti apa? Jadi kan kadang-kadang pas dibongkar gitu kan, sebelum dibongkar itu kan, atau sementara dibongkar atau masih di atas kapal tapi kapalnya udah bersandar, si yang berkewenangan untuk mengajukan pemberitahuan import barang PIB gitu ya, dia isi PIB-nya, dia isi kapalnya, dia isi HS code-nya, tiba-tiba pas dia submit dia dapat pemberitahuan gitu Bob, bahwa ini dia kena jalur merah. Nah, kadang-kadang di dalam lini 1 itu dari HS code-nya, wah ini ada kaitannya dengan apa? Karantina ikan, karantina hewan, karantina tumbuhan. Nah, barang itu di overbringen Bob, di overbringen ke suatu tempat gitu, di overbringen ke satu tempat. Nah, supaya di situ terjadi joint inspection antara instansi-instansi terkait gitu Bob. Nah, tapi kegiatan melakukan inspeksi itu dalam bahasa Belanda disebut kegiatan behandel. Tapi kegiatan memindahkan kontainer dari lini 1 ke tempat itu kegiatan overbringen gitu. Kurang lebih gitu, Bob. Ada pemindahan barang itu bukan karena itu, tapi karena lini 1 penuh. Itu. Lini 1 penuh dipindahkan gitu. Yardnya penuh gitu ya? Yardnya penuh, dan itu kan jadi gini, bea cukai, terminal operator atau terminal kontainer atau terminal pelabuhan itu tidak pernah tahu siapa yang dikuasakan atas kontainer itu, Bob. Nggak pernah tahu. Tentu Bobby bertanya, kok nggak pernah tahu? Mereka terminal operator bea cukai baru tahu bahwa barang itu punya si A yang dikuasakan ketika yang bersangkutan dalam hari ini yang dikuasakan perusahaan perantara jasa kepabeanan mengajukan PIB secara online, baru dia dapat respon kan. Ketika dia datang di pelabuhan di lini 1, ternyata barangnya sudah di overbringen kan gitu kan. Nah waktu dia berbicara, loh kok Pak, pada waktu Bapak pindahin overbringen kasih tahu saya dong. Kata orang bea cukai, kata orang terminal pelabuhan, saya belum tahu. Saya baru tahu ternyata Anda yang dikuasakan. Artinya selama yang dikuasakan itu tidak mengajukan permohonan, Bob, ya orang nggak tahu ini punya siapa. Nah saya dari manifest emang nggak kelihatan ya? Dari manifest nggak kelihatan, itu profil muatan kapal nggak kelihatan. Gitu. Bukannya ada ownernya ya? Nggak ada ya? Yang dikuasakan, jadi ini dari mana? Dari shipper mana? Negara mana? Ada namanya. Tapi kan ketika sampai di pelabuhan tujuan, si consignee ini kan dia memberi kuasa kepada pihak lain, yaitu forwarder, dan forwarder ada orang PPJK-nya gitu loh. Dan kalau bongkar gitu orang nggak mungkin kan mengatakan bongkar, oh consignee ini gitu, enggak. Bongkar aja Bob, bongkar ya, tahu penuh. Pas penuh, lihat mana yang udah, dia lapor ke bea cukai, Pak, kita pengen tahu mana kontainer-kontainer yang sudah ada surat persetujuan masuk. Udah dipindahin. Nah ketika orangnya datang, orangnya komplain, loh, misalnya Bob petugas pelabuhan, Bob kenapa dipindahin? Ya gue baru tahu lo yang punya, baru tahu.
Iya, Nah, iya, iya. peristiwa ini saya namakan adalah kehilangan momentum melakukan efisiensi, Bob. Loh, udah online, tapi saya sebutkan kehilangan momentum untuk efisiensi. Lalu tujuannya ke depannya seharusnya bagaimana, Bob? Nanti kita bahas di sesi yang lain. Bagaimana caranya supaya tidak kehilangan momentum efisiensi, ya kan? Oke. Jadi Bob, Siap. jadi walaupun itu semua online gitu kan, semua mesin yang bekerja, tapi ketika saya datang dan petugasnya adalah Bobby di pelabuhan, saya marah-marah barang yang dipindahin, Bobby bisa bilang gini, saya baru tahu you yang dikuasakan. Udah online tadinya. Tapi waktu online Bobby nggak tahu. Begitu fisiknya truknya datang atau saya datang, Bob saya mau ambil kontainer. Waduh, maaf bro, udah saya pindahin. Loh, kok nggak kasih tahu saya gitu loh? Kan pindahin itu ada ongkos gitu Bob. 1.050.000 per 20 tius. Oke, kita lanjut Opa ya. Pertanyaan berikutnya tadi kita sudah bahas otoritas pelabuhan, Syah Bandar dan Bea Cukai. Nah, berikutnya adalah apa sih peran imigrasi di pelabuhan? Imigrasi apa? Lagi-lagi Bob saya share lagi yang imigrasi mengenai peraturannya di sini. Saya akan ambil gitu ya. Imigrasi itu kalau lihat dari ketentuan umumnya adalah imigrasi itu adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan negara. Gambarnya hitam apa? Hah? Gambarnya hitam. Oh sorry. Imigrasi. Oke. Ini ya. Jadi pertanyaan Bobby tadi adalah tentang imigrasi. Jadi imigrasi itu berhubungan dengan orang yang ada di dalam kapal, ya. Keimigrasian itu kan dalam undang-undangnya menyebutkan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Oke. Nah, imigrasi ini ketika kapal itu datang, dia harus cek apakah ada penumpang yang ikut di dalam kapal itu orang asing. Itu tentang penumpang. Gelap. Hah? Iya kayak imigran gelap gitu ya. Itu yang dijaga gitu ya. Iya. Nah, kemudian kapten kapalnya berserta nakodanya gitu kan, itu dicek apakah surat-suratnya masih berlaku, visanya atau pasportnya semua dicek. Nah, Cuman di kapal itu ada namanya buku pelaut gitu. Jadi mirip SIM tapi bukan SIM ya. Tapi jadi buku pelaut itu memberi indikator bahwa dia layak membawa kapal dengan GT seperti itu dan ada masa berlakunya, Bob. Mirip kayak buku paspor, mirip. Nah, dan kalau tidak berlaku, Bob, maka dia bisa perpanjang di pelabuhan di mana dia bersandar, ya kan? Dia datang ke Direktorat Kapal dan Pelaut, Ditkapel di Kementerian Perhubungan. Nah, nanti di situ dia bisa urus. Dan itu di Kementerian Perhubungan udah pada waktu dia urus itu online koordinasinya. Nah, dia bisa perpanjang di situ. Ya. Nah, jadi kurang lebih sama lah ya kayak kalau kita mau keluar negeri, ya kita dicek pasportnya gitu kan, dicek visanya, mau ngapain berkunjung, kurang lebih sama lah ya secara konsep. Cuma tadi ada tambahan satu izin lagi ya untuk nakodanya Pak ya. Buku pelaut.
pelabuhan ya. Oke. Ya, Eh tadi imigrasi. Nah, berikutnya kita coba pengen tahu peran karantina di pelabuhan itu apa? sama. Jadi karantina itu memiliki kewenangan yang berhubungan dengan hewan, tumbuhan, dan ikan, gitu ya. Kita lihat lagi paparan di sini berdasarkan peraturannya seperti apa. Nah, karantina itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, yaitu tentang hewan, ikan, dan tumbuhan, itu Bea Cukai menerima laporan dari petugas karantina, ya kan? Dan karena ini karantina terdiri dari 3 objek, yaitu hewan, ikan, dan tumbuhan, maka bertanggung jawabnya juga kepada kementerian yang terkait beda-beda. Kalau yang hewan dan ikan itu di bawah hewan dan tumbuhan itu berada di kantor Kementerian Pertanian. Kalau yang ikan berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu. Nah, uh, tadi kan Bobby bicara behandal gitu kan, overbringan gitu. Nah, ketika itu dipindahkan tadi overbringan, kemudian aktivitasnya inspeksi secara bersama antara bea cukai karantina, itu behandelnya seperti apa. Ada juga masalah Bob, kadang-kadang petugasnya belum ada tapi orang yang dikuasakan sudah ada di tempat lokasi behandelnya, atau sebaliknya petugasnya sudah ada, orangnya belum ada, dan itu memerlukan waktu yang lama. Dan ini sebelum barang itu keluar dari wilayah pabean. Wilayah pabean itu tidak hanya di lini 1 Bob, tapi di lini lain yang behandel yang dianggap itu wilayah pabean. Dia kalau mau keluar harus menyelesaikan masalah-masalah ini Bob. Kalau masalah-masalah ini belum selesai, barangnya nggak bisa keluar, dan itu prosesnya juga kan lama gitu ya. Oke. Tapi Kalau asal Bobby tahu, pemerintah udah membuat yang namanya, kalau baca di media, namanya joint inspection, dan itu udah ada elektroniknya. Saya udah lihat di situ. Oke. Nah, kalau dilihat dari peran dan namanya ya karantina, mungkin lebih ke apa ya? Kedaulatan kalau misalkan tadi hewan ya berarti kedaulatan hewan. Mungkin yang dicek itu adalah dari sudut pandang misalkan dia bervirus atau enggak, mungkin gitu kali ya. Iya. Opa. Iya. Di perannya karantina ini gitu ya. Iya. Artinya kalau misalkan ada misalkan virus yang di sapi gitu, nah sapi itulah yang dicek gitu kan bahwa dia itu masuk ke Indonesia itu dengan aman atau enggak gitu ya. Iya. Kurang lebih gitu ya. Ya, tapi ada beberapa tindakan di bea cukai, ada namanya intelijen gitu Bob. Jadi dia akan menghasilkan nota hasil intelijen. Jadi, dan saya pernah terlibat di situ waktu di Batam. Mereka udah curigai gitu Bob ya. Tapi kan karena dia pintar-pintar, lalu pokoknya orang ini sebelum kapalnya datang dan segala macam mereka udah dapat info. Lalu mereka survei Bob, ini kemana barangnya ya, gitu. Sampai ke gudang-gudang penyimpanan cool storage-nya itu kan ada tuh yang gede gudang gitu dengan pendingin. Dia belaga. Orang bea cukai belaga, saya punya catering gitu kan, untuk order, saya mau pesan jumlah besar, lalu dia masuk ke dalam Bob, tapi you nggak tahu bahwa itu petugas. Dia survei pasar. Dalam konteks apa bea cukai sampai seperti itu? Ketika dia sinyalir gitu kan, pertama kan dia pikir dia dapat info kan, ini barang ini mengandung virus ini, sapinya. Mereka turun ke pasar, tenaga-tenaga yang melakukan itu. Dan karantina kali. Kok bea cukai sih? Iya kan, mereka koordinasi ya kan, dari karantina dan segala macam. Ini kayaknya ini patternnya ini nggak betul deh dari yang lalu-lalu. Coba kita melakukan inspeksi. Jadi inspeksi itu nggak selamanya harus ada di lapangan gitu loh. Tapi dia mendapatkan satu data intelijen dari berbagai sektoral, lalu mereka melakukan tugasnya. Ada bea cukainya datang, tanya ini daging saya mau beli, macam-macam mereka ini, dan mereka punya cara gitu, ya kan? Oh, berarti udah terlambat dong kalau misalkan virus itu masuk ke Indonesia kalau tidak dicegah dari depan. Ya kadang-kadang
kadang-kadang kan di pelabuhan. ya ada juga tidak terlambat, mereka sudah dapat info sebelumnya. Tapi ada juga mereka curiga, ini kok patternnya gini ya, gitu. Lalu mereka melakukan Dalam konteks lain kali ya. ya Mungkin dalam dalam konteks bukannya masalah maksudnya virus. Harusnya kan dicegah di depan kalau menurut saya kalau virus gitu kan. Dan saya yakin bahwa masing-masing kementerian punya risk management sendiri dan dia sudah nandain nih negara-negara yang misalkan terpapar virus itu harusnya sudah ada risk manajemennya dan sudah terkelola dengan baik sehingga pada saat datang di Indonesia ya kalau misalkan teridentifikasi bahwa tadi misalkan wah ini medium risk tapi tetap dilakukan pemeriksaan terhadap virus di gini, hewan itu. saya kasih kasusnya. Gimana? Jadi dia datangnya dari negara yang memang dilarang, tapi dia melakukan transshipment di Singapura. Dia rubah packagingnya, dia rubah point of originnya, point of asalnya gitu loh. Dia diamin dulu di situ, ya kan? Kemudian dia rubah point of originnya yang tadinya tidak direct langsung gitu. Jadi waktu diperiksa dokumennya dicurigai gitu, oh ini dari Singapura gitu loh. Oh, padahal Itu dari negara-negara yang ini. ya. Di Ada Singapura. 1-2 kayak gitu Iya, ya. jadi modusnya kan banyak tuh. Udah terjadi gitu loh Bob, udah terjadi. Bahkan kan kalau saya pernah lihat di Batam, penyelundupan rokok Bob, nggak boleh kan? Jadi di Singapura tuh nggak boleh. Jadi waktu dia, jadi perusahaan agen pelayaran ini atau perusahaan kapal dengan agennya merasa waktu dia angkat paletnya, nggak sengaja forkliftnya nusuk paletnya, gardusnya. Pas dia nusuk palet gardusnya keluar tuh Bob, rokok Samsu, rokok semua. Lah, katanya nih barang olahan kardus kan kalau di Batam kan kardus bekas itu nanti diolah lagi jadi kardus apa. Nah, itu malah didiemin sama pemerintah Singapura. Bukan didiemin tanpa kontrol, dilihat kemana jalur distribusinya. Oh, ke sini ya. Ini ke sini ya. Terus didiemin sampai berapa lama, Bob? Nah, karena yang lapor adalah perusahaan pelayaran, orang Singapura tuh bilang gini, Pak, ketika udah berapa kali ditelusuri, dia akan bilang gini, Pak, Bapak ada tagihan nggak dalam shipment media? Ya, saya suka bayar mundur. Tolong Bapak tagih sekarang. Lo kenapa, Pak? Saya mau tangkap orangnya. Nah, ketika orangnya ditangkap, karena ini yang kejadian teman saya, ketika orang yang ditangkap si penyelundup itu selesai, bayar ganti rugi dan sebagainya. Lalu teman saya yang punya pelayaran itu dapat penghargaan dari Bea Cukai Singapura. Anda telah menolong kami. Jadi karena dia perusahaan pelayaran, dia bilang, waduh, nanti gue yang ada mainnya lagi dianggap. Jadi dia lapor duluan, Pak, ini saya temukan waktu saya mau angkat forkliftnya, nggak sengaja ketusuk nih kardusnya, keluar semua rokok. Oh ya nggak apa-apa, kata orang Singapura, Bea Cukai Singapura. Loh kok nggak apa-apa? Pokoknya you diam aja. Diikutin tuh Bob kemana larinya. Jadi model inspection itu tidak selamanya ada di tempat gitu, Bob. Ada. Jadi bukan hanya preventif, mungkin itu korektif. Iya, enggak. Gitu. Mereka Bea Cukai itu dilatih ya, Bob ya. Apalagi petugas yang di laut ya. Mereka bisa menembak kayak tentara. Dilatih untuk itu. Iya. Yang P2 itu ya. Iya. Memang beberapa kali saya lihat ada yang pegang. Kalau dia curiga terus dia lari, dia nggak mau ini, terus main tembak-tembakan ya dia memang dilatih tembak. Karena udah di lapangan. Gitu, Bob. Oke, Pak. Tugasnya berat Bea Cukai. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Tadi kita sudah bicara mulai dari karantina, otoritas, Bea Cukai, karantina, imigrasi. Yang terakhir ada kantor kesehatan pelabuhan. Ya. Kira-kira kalau secara sekilas ya memang urusannya kesehatan lah. Kesehatan kalau tadi karantina hewan, kalau kesehatan ini ya mungkin orangnya gitu kan. Ada lagi nggak fungsi lainnya untuk KKP ini? Kita lihat dulu ininya ya, peraturannya, jadi lebih enak bahasnya gitu ya. Jadi KKP itu dari segi peraturan ini diambil dari peraturan
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2348 Menkes tahun 2011 ya kan, yaitu di sini tugasnya apa saja sih? Nah, di sini nih. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jenderal Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan. Ya. Kalau kita baca terus apa ini maksud dengan pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, lingkungan di sini bukan hanya orang di dalam kapal, kapalnya sendiri di dalam kapalnya itu kayak apa sanitasinya gitu kan. Misalnya di kapal itu ternyata banyak tikus ya, tikusnya setelah diselidiki membawa penyakit, nggak bisa masuk Bob kapalnya, nggak akan bisa bertambat gitu ya. Dan memang si Bob ya, idealnya kalau itu virus kan orang gitu ya, masih di daerah Labu Bob. Kapal itu biasanya gini, ada motor pandu imigrasi, petugas dari kantor kesehatan pelabuhan datang ke kapal itu kan dengan petugas pandu, ya kan, dari divisi kepanduan naik. Nah, idealnya kan nggak bisa ditambatkan gitu kan. Tapi kan karena keterbatasan motor pandu, petugas pandu dan segala macam, kapalnya udah bertambah dulu Bob. Biasanya karena keterbatasan udah bertambah, tapi mereka tidak bisa melakukan kegiatan bongkar, tidak bisa turun dari kapal gitu ya, nggak boleh gitu kan, sampai orang petugas terkait dari KKP itu melakukan inspeksi di tempat. Apalagi kondisi corona sekarang ya Bob ya, kondisi corona sekarang itu sangat ketat gitu ya. Lagi-lagi Bob, keterbatasan pegawai dan sebagainya, sehingga ya menjadi perhatian lah untuk kecepatan dalam hal yang lain. Ya kalau corona terpaksa ya harus lambat. Tapi kalau bukan corona dan segala macam, tetap aja nunggu petugas. Nggak bisa pakai drone gitu kan, pakai drone terus robotik. Sebenarnya bisa. Di Singapura kan saya sempat ikut ya beberapa request for proposalnya, yaitu penggunaan wearable robotik dan drone itu ya. Oke, terima kasih Opa, hari ini cukup jelas itu dijelaskan untuk stakeholder di port regulator. Next episode kita akan coba diskusi atau membahas tentang stakeholders di port operator ya, yang kedua ya, port operator. Nanti kita bahas ya fungsi-fungsinya seperti apa di episode berikutnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Opa yang sudah menjelaskan kepada kita gitu kan. Semoga ya teman-teman generasi kita nih bisa berkontribusi besar suatu saat nanti gitu kan, pada saat mereka memang memperdalam logistik. Itu harapan kita. Sebelum di closing, mungkin ada sepatah dua kata dari Opa. Ya, semoga doa saya sih semoga streaming yang dibuat Bobby ini benar-benar bisa menambah pengetahuan mereka. Kita umur lama-lama jadi tua Bob. Iya. Terima kasih Bobby sudah buat suatu kesempatan untuk streaming ini, sehingga saya bisa punya rekaman menuangkan semua apa yang saya tahu. Oke. Terima kasih Opa. Kita tutup. Bye-bye.